never gonna make it. You're not good enough, there's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you... Halo guys, kembali lagi bersama kami di YouTube-nya Mr. Kical. Nah, tentunya teman-teman bersama saya Subhan, dan kali ini saya sedang memegang Oppo A53. Ini handphonenya baru banget teman-teman. Ini yang bakalan masuk ke Indonesia. Dan ini saya pegang handphone ini masih hangat karena baru banget dikirim dari Guangzhou, Cina. Jadi otomatis ini benar-benar keren banget. Nah, kali ini kita mau nge-review tentang spesifikasinya di Oppo A53 ini. Kayak gimana sih menurut teman-teman dan menurut saya. Tentu kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut ke nge-review handphone baru ini Oppo A53, ada baiknya saya minta tolong ke teman-teman buat komen, like, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk di-share ya teman-teman. Ini bentuk dari Oppo A53 yang terbaru yang bakalan masuk ya sebentar lagi tanggal 26. Nah, kita udah pegang duluan. Dari segi desain belakangnya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Di sini desainnya itu dia pakai desain glossy, jadi kelihatan bening banget, jadi benar-benar kece. Dan untuk desain kameranya sendiri di sini simetris ya, dia lurus ke bawah, ada 3 kamera. Dan ini menurut saya ngetren banget ya kamera turun, karena hampir sama dengan produk sebelumnya yaitu Oppo Reno 4. Dan yang bedain sama generasi sebelumnya mungkin di sini sidik jarinya, dia pakai yang di belakang. Nah, kalau misalkan dari desain sendiri ini menarik ya, karena di sini lumayan sedikit berat. Beratnya kenapa sih? Mungkin ntar kita bakal bahas kupas tuntas semua lengkap kenapa handphone ini bisa berat. Dan untuk ketebalannya sendiri di sini menarik, dia cukup tipis, 8,6 mm. Kalau bobotnya sendiri ini mencapai 186 gram. Cuman masih enak sih kalau buat digenggam. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Nah, di bagian depannya sendiri Oppo A53 ini mengusung desain layar Neo Display untuk layar penamaan dari Oppo sendiri. Nah, ini desain-desain kekinian banget karena dia si model kameranya itu ada di dalam layarnya. Nah, kalau lebarnya sendiri Oppo A53 sendiri ini udah luasnya itu 6,53 inch, sehingga buat penggunaan game ataupun nonton YouTube ini bakal terasa lebih nyaman banget. Lebih smooth ya gerakannya. Kenapa sih ini lebih smooth? Karena si Oppo A53 ini lagi ngetren banget. Dia handphone pertama yang di range harga 2 jutaan yang menggunakan layar teknologi 90 Hz, dimana teman-teman bisa mengatur untuk resolusinya mau pakai yang berapa. Nah, ini ada pilihannya. Jadi teman-teman udah disediain opsinya mau pakai 90 Hz ataupun yang 60 Hz. Nah, paling resikonya apa sih? Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang 90 Hz, teman-teman bisa mendapatkan visual yang lebih menarik, lebih smooth, lebih adem, tapi resikonya pasti bakalan boros baterai. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman pengen nyari aman, ya teman-teman bisa aktifin yang 60 Hz, itu lebih menghemat baterai. Nah, karena teman-teman juga ntar bisa lihat ya di samping ini ada perbedaan video tentang 90 Hz dan 60 Hz. Nah teman-teman, di Oppo A53 sendiri tadi kan saya bilang kenapa sih handphone ini bisa berat? Karena si Oppo A53 ini udah dilengkapi kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Tentunya yang bakal bikin penggunaan 90 Hz dan 60 Hz itu bakal lebih hemat daya tentunya. Dengan pengecasan, udah menggunakan pengecasan cepat 18 watt. Ditambah lagi di sini udah menggunakan dia menggunakan tipe C ya, yang paling baru. Dia bukan pakai micro B lagi. Jadi untuk pengetasannya sendiri bakalan lebih ngetren dan lebih universal juga. Nah teman-teman, dan teman-teman gak usah khawatir juga ya perihal tentang konsumsi daya baterainya, karena di Oppo A53 sendiri ini udah ada yang namanya mode super hemat daya, dimana bedanya dengan handphone lain. Mungkin di sini teman-teman bisa ngaktifin dan bisa pilih sampai 6 aplikasi. Nah, jadi fungsinya buat apa sih? Ketika baterai teman-teman lowbat, teman-teman tetap bisa menggunakan 6 aplikasi. Salah satu contohnya itu misalkan WhatsApp. Ini untuk penggunaan chatting WhatsApp bisa sampai 90 menit.
Dan untuk penggunaan navigasi Maps itu bisa nyampe 35 menit. Dan untuk standby-nya sendiri ketika teman-teman memakai mode hemat daya ini bisa sampai 20 jam. Wow, ini lama banget ya. Itu dengan kapasitas baterai sisa 5% aja. Nah, teman-teman, sekarang kita pengen lihat dong hasil kameranya juga kayak gimana. Sebelumnya saya jelasin dulu, di sini ada 3 kamera. Yang pertama itu ada mode makro 2 megapiksel, terus ada kamera utama ini sebesar 13 megapiksel, dan ada kamera yang ketiga ini untuk fungsi monolens hitam putih. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat langsung. Ini untuk hasil kamera utama 13 megapiksel. Nah, ini hasilnya. Dan untuk mode makro kita bisa masuk ke menu selengkapnya, terus ada mode makro. Jadi teman-teman bisa mengambil dalam jarak yang sangat dekat. Itu jaraknya itu bakalan maksimal hasilnya ketika ada di jarak 4 cm. Dan untuk yang satu lagi, ini mode ngetren banget, namanya monolens. Itu buat mengubah si tampilan menjadi hitam putih. Nah, ini. Jadi hasil fotonya itu bakal kelihatan banget realistik ya. Nah, jadi teman-teman gak usah pakai filter lagi, karena di sini udah pakai bawaan hardware. Secara otomatis hasilnya itu bakalan lebih maksimal. Nah, untuk kamera depannya sendiri, Oppo A53 ini udah dibekali dengan kamera 13 megapiksel dengan AI Beautification 2.1. Nah, ini mode beauty-nya. Teman-teman kalau mau aktifin boleh atur aja. Untuk hasilnya, hasilnya jernih ya. Kan di sini ini dia udah memakai sidik jari pakai yang magnet, dan teman-teman gak usah khawatir. Di sini responnya juga cukup cepat sih ketika saya coba. Nah, kita contohin aja ya. Nah, kecepatannya itu cuma 0,3 detik. Jadi teman-teman bisa aktifin, jadi gak bakal kerasa ya. Masih respon, masih aman. Nah, cepet banget ya teman-teman ya. Nah, jadi gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman dengan menggunakan sidik jari magnet, otomatis walaupun tangannya sedikit basah ini masih bakal responsif. Teman-teman, yang paling penting mungkin teman-teman juga bakal penasaran, Bang, itu speknya kayak gimana? Karena mungkin teman-teman juga butuh banget buat ngegame ataupun yang lain. Nah, langsung aja untuk speknya sendiri, Oppo A53 ini udah dilengkapi dengan prosesor yang terbaru, yaitu Snapdragon 460. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalkan yang Snapdragon 450, mungkin dia masih menggunakan fabrikasi sebesar 14 nanometer. Nah, kalau misalkan yang di 460 ini lebih kecil, yaitu 11 nanometer, dimana ini bakal lebih hemat daya dan performanya itu bakal meningkat signifikan ya, sebesar 70%. Nah, untuk skor keseluruhannya sendiri dari performa ini bisa mencapai di 123.000. Ini skor yang lumayan sih di harga handphone yang mid-range. Nah, untuk CPU-nya dia mencapai angka 51.000, dan untuk GPU grafiknya itu nyampe di 11.000, dan untuk memorinya sendiri ini 36.000 untuk performanya. Jadi untuk pembacaan data ini lumayan lebih cepat. Nah, sekarang kita langsung tes aja yuk ke game. Nah, di sini saya mau ngetes game mungkin yang lagi ngetren banget, ini PUBG Mobile. Nah, kita login dulu. Nah, ini juga udah dilengkapi dengan software ya, didukung dengan software dari si ColorOS nya sendiri. Saya lupa sebutin, kalau misalkan di Oppo A53 ini udah menggunakan ColorOS yang terbaru, yaitu 7.2, dimana fiturnya itu bakalan sama banget kayak si Oppo Reno 4. Ditambah lagi dengan prosesor yang terbaru, dia secara otomatis performanya bakal lebih meningkat. Nah, untuk performanya sendiri teman-teman bisa lihat. Ini fitur-fiturnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau main game, mau sambil chattingan, ini teman-teman bisa langsung di sini aja. Bahkan kalau misalkan teman-teman pengen main game sambil chattingan, gak mau ditelepon, teman-teman tinggal aktifin tolak panggilan ataupun notifikasi pesannya itu disembunyikan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen juga bikin gameplay, teman-teman bisa aktifin si gambar layar. Ini udah lengkap banget. Teman-teman, sekarang kita udah ada di lobbynya si PUBG Mobile, dimana ini game lagi ngetren banget. Nah, enaknya di sini yang saya tadi bilang, ini udah menggunakan ColorOS 7.2, dimana kita bisa sambil multitasking pas lagi respawn. Nah, contohnya kalau misalkan teman-teman mau sambil buka aplikasi lainnya,
Ini tinggal klik home aja, ini bakal muncul bubble kayak gini, peringatan. Kalau misalkan laganya itu bakal dimulai sekitar hitung mundur. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan ataupun AFK dalam game. Kalau misalkan mau mulai, tinggal klik lagi aja, dia bakalan masuk. Nah, ini menarik banget ya fiturnya. Nah, ini untuk grafiknya sendiri ya teman-teman. Kita mau cek. Untuk grafiknya di prosesor terbaru ini dia mendukung sampai smooth high, dan untuk mentoknya dia baru ada di balance. Mungkin ini keterangannya bakal muncul di update terbaru. Nah, coba kita pakai yang grafik medium smooth high. Ini lancar sih. Coba tembak ya. Nah, terus teman-teman enaknya juga di sini di Oppo A53 ini di harga 2 jutaan sudah menggunakan dual speaker teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lupa bawa headset, ini bakal kedengaran banget karena ini ada dual speaker ya, ada di bawah dan di atas. Dimana kalau misalkan teman-teman mungkin ngedenger step gak bawa headset, biasanya kalau yang satu speaker nyampur ya di sini. Nah, kalau ini udah gak bakal nyampur lagi. Karena kalau misalkan yang munculnya di kiri, dia bakal secara otomatis geter di sini suaranya. Kalau misalkan yang stepnya di kanan, dia bakal lebih dominan ke kanan. Nah, jadi teman-teman ini bisa berexperience lebih bermain game menggunakan Oppo A53 ini. Kalau bahas fitur-fitur yang baru banget di ColorOS 7.2 yang saya bilang tadi, ini fitur-fitur handphone murah ya. Tapi fiturnya tuh gak murahan. Contohnya, yang pertama ini udah ada yang namanya live wallpaper. Mungkin ini sedikit buat iseng-iseng sih enak sih. Kalau misalkan yang lagi gabut, teman-teman bisa aktifin live wallpapernya ini. Nah, contohnya teman-teman iseng, keren banget ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau atur yang lainnya juga ada. Pengen yang hujan, kalau enggak ini bakal menyesuaikan jam ya. Kalau wallpaper yang ini, bentar belum muncul. Nah, ada lagi satu wallpaper yang menarik menurut saya ya. Karena ini wallpapernya itu real time ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau semisal waktunya itu menunjukkan pukul lebih pagi, dia bakal muncul kayak gini teman-teman. Jadi suasananya itu ya hening, terus enak, sejuk-sejuk gitu. Nah, kalau misalkan malam, posisinya itu bakal muncul bintang-bintang gitu. Jadi ini benar-benar 3D banget wallpapernya. Jadi lebih asik gitu dilihatnya. Itu ada fitur yang baru juga, yaitu namanya Oppo Lab. Nah, mungkin fungsinya ini sedikit lebih catchy ya, lebih asik. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan si tema musiknya itu sesuai ritme. Mau bersemangat ya kita tinggal atur. Mau lebih santai tinggal ke bawahin. Mau lebih lambat tinggal ke sampingin. Mau lebih ngebeat ya ke atasin. Nah, tinggal dihasilkan aja. Lalu disimpan, ini bisa langsung di setup sebagai nada dering. Keren kan? Nah, teman-teman, sekarang ada satu fitur yang benar-benar menurut saya itu asik banget. Kenapa? Karena di 2020 ini podcast yang namanya podcast itu lebih enak ya, lebih memotivasi diri kita masing-masing. Nah, di sini udah disediain dengan Oppo Podcast. Teman-teman kalau misalkan mau tidur bisa sambil ngedengerin podcast. Ini dari orang-orang yang terkenal ya. Teman-teman tinggal masuk aja, terus masuk ke pencarian. Nah, di sini udah ada semua, contohnya ada di Corbuzier ataupun yang lainnya. Tinggal di play. Aja ya. Itu salah satu. Udah, kita tinggal sambil tiduran, rebahan sambil dengerin podcast. Ini tidur kita bakalan lebih nyenyak banget. Keren. Nah, keren ya teman-teman. Gak cuman itu, fiturnya masih banyak loh. Nah, salah satu contohnya, semisal teman-teman mau sedikit nakal ya. Nakal saya bukan berarti buat ngajarin teman-teman. Nah, ini kita ada yang namanya fitur multi user. Fungsinya buat apa sih? Jadi teman-teman itu bisa menyimpan 5 data yang berbeda dalam satu handphone. Contohnya, teman-teman tinggal klik di sini, teman-teman udah disediain opsi. Ini si pengguna, ini dan mode tamunya. Kalau misalnya kita klik mode tamu, otomatis dia bakal berubah. Teman-teman, kita sekarang udah masuk di mode tamunya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, wallpapernya pun udah otomatis berubah. Jadi teman-teman benar-benar bisa ngatur masing-masing sesuai selera. Nah, ini bisa nyampe 5 data ya teman-teman.
Ini fitur yang asik banget sih. Di sini dia udah menggunakan ColorOS terbaru, otomatis dia bakalan ada yang namanya fitur mode gelap. Fungsinya buat apa sih? Jadi semisal teman-teman mau ngegunain handphone di malam hari, ini gak bakal silau ke mata. Ini fitur lagi ngetren banget. Apalagi ditambah teman-teman misalkan mau nyetel YouTube musik. Nah teman-teman gak usah khawatir baterainya itu bakalan boros ya, karena di sini kita udah ada yang namanya mode layar hitam. Nah, jadi aplikasinya itu bisa berjalan di latar belakang. Jadi bakalan lebih hemat daya dan lebih hemat uang. Karena fitur ini cuma ada di YouTube Premium ya. Jadi teman-teman gak perlu lagi mesti bayar buat berlangganan YouTube Premium, karena di sini udah disediakan di ColorOS terbarunya Oppo. Good job Oppo. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya buat Oppo A5 III ini overall dari spesifikasi dan fitur ini lumayan banget. Jadi cocok banget buat rekomendasi ke teman-teman yang lagi galau pilih handphone di tahun sekarang. Nah untuk Oppo A5 III ini bakalan resmi rilis di Indonesia tanggal 26, dan teman-teman itu bisa melalui pre-order dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Mungkin teman-teman bisa mampir ke store terdekat. Tersedia dua varian ya, ada yang RAM 6GB dan ada juga yang RAM 4GB, dan ada juga dua pilihan warna, ada warna hitam dan warna biru. Saya tekenin sekali lagi, handphone ini harganya cuma 2499 dan teman-teman bisa melakukan pemesanan di store-store terdekat. Jadi sekian dan terima kasih untuk review handphone Oppo A5 III ini. Mungkin ini berguna banget buat teman-teman yang lagi galau mau beli handphone di harga 2 jutaan, range-nya di 2499. Oppo punya A5 III. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena teman-teman harus pantengin terus channelnya Mister kita, karena kedepannya bakal banyak banget produk-produk yang bakal kita bahas. Oke, dan jangan lupa komen dan subscribe.